Video ini adalah video keempat saya yang membahas mengenai bagaimana cara membuat berbagai jenis soal di Google Form. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana membuat soal dengan jenis menjodohkan di Google Form. Jadi nanti soal menjodohkan itu modelnya seperti ini, teman-teman. Ada pertanyaan, lalu ada jawaban yang disuruh menjodohkan. Lalu jodoh menjodohkan kedua adalah seperti ini, menjodohkan tapi berbentuk gambar. Apakah di Google Form bisa atau tidak, nanti akan kita coba praktekkan. Lalu saya juga punya soal menjodohkan lagi, yaitu menjodohkan tapi untuk pasangannya bisa lebih dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial tips dan trik seputar aplikasi Google. Kali ini yang akan kita bahas adalah aplikasi Google Form. Video ini adalah video serial saya yang membahas mengenai bagaimana membuat soal di Google Form. Pada video sebelumnya kita sudah membahas dan mempraktekkan bagaimana cara menyeting Google Form untuk kuis dan soal. Di sana kita sudah membahas bagaimana cara untuk menyeting siapa responden Google Form kita, dan untuk menyeting apakah soalnya akan diacak atau tidak, dan juga untuk menyeting kunci jawaban, poin, dan juga apakah jawabannya diacak juga atau tidak. Di video sebelumnya juga kita sudah membahas dan mempraktekkan bagaimana cara membuat pilihan ganda biasa dan pilihan ganda bergambar, yaitu pilihan ganda yang soal dan jawabannya berbentuk gambar. Dan kita juga sudah mempraktekkan untuk pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks kemarin yang sudah kita praktekkan adalah pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu dan pilihan ganda benar salah. Nah, video kali ini yang akan saya praktekkan adalah bagaimana membuat jenis soal di Google Form dengan bentuk soal yang pilihan ganda kompleks atau soal menjodohkan. Apabila teman-teman mau mempelajari video saya sebelumnya, bisa cek di deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya ini berisi mengenai tutorial tips dan trik seputar teknologi, seputar dunia pendidikan, baik itu media belajar, video pembelajaran, bahan ajar, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui video-video saya, teman-teman bisa ketik di menu pencarian YouTube Bu Guru Titik. Lalu teman-teman pilih channel saya. Di dalam channel saya, teman-teman bisa memilih menu playlist. Di menu playlist ini, teman-teman bisa melihat playlist video saya. Ada media pembelajaran seputar teknologi, tutorial PDF, tutorial dan trik Microsoft Office, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar bisa mengetahui pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Kita lanjutkan ke pembahasan. Untuk membuat soal maupun kuis di Google Form, langkah pertama adalah teman-teman harus login dulu ke Google Drive. Teman-teman login dengan akun Google teman-teman. Di sini saya sudah login dengan akun Belajar ID. Lalu untuk membuat soal maupun kuis di Google Form, misalnya dari pertama teman-teman harus klik ini, New, lalu pilih Google Form. Tapi di sini saya memakai file yang kemarin sudah kita buat, karena untuk soal ini adalah soal lanjutan dari soal sebelumnya. Saya buka aja file Google Form yang kemarin sudah saya buat.
Di sini yang akan saya pindahkan adalah ini teman-teman, nomor 5, yaitu soal pasangan. Soal memasangkan ini adalah hanya memasangkan satu-satu ya teman-teman. Jadi ini soalnya dan ini jawabannya. Memasangkan satu soal dengan satu jawaban. Nomor 5 pun seperti itu. Tapi bedanya dengan nomor 6 maksud saya. Bedanya dengan nomor 5 adalah nomor 6 ini pakai gambar. Lalu nomor 7 nanti memasangkan soalnya satu tapi jawabannya lebih dari satu. Kita langsung saja. Di sini kemarin saya sudah membuat soal nomor 1 yaitu soal dan jawaban gambar. Lalu nomor 2 soal pilihan ganda biasa, nomor 3 adalah soal pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu, dan soal nomor 4 ini soal benar salah. Sekarang kita lanjut untuk membuat soal nomor 5 yaitu soal pasangan. Caranya seperti ini teman-teman, kita langsung saja klik add question. Di sini saya kopikan juga soal pertanyaan dari Microsoft saya ya teman-teman. Ini nomornya saya hapus karena akan saya acak untuk soalnya nanti. Lalu untuk soal memasangkan ini, kita di tipe soalnya juga harus memilih ini teman-teman, multiple choice grid, yaitu tipe soal yang sama dengan yang kemarin kita buat di tipe soal yang benar salah. Lalu untuk row ini kita kopikan untuk pertanyaannya. Sedangkan untuk kolom ini kita kopikan jawabannya, yaitu ini atau pasangannya. Nah, jadi intinya untuk membuat soal menjodohkan atau memasangkan adalah kita harus memilih multiple choice grid, dan untuk row-nya kita tuliskan di sini adalah pertanyaannya dan kolomnya kita tuliskan di sini untuk pilihan pasangannya atau jawabannya. Lalu kalau sudah selesai seperti ini, langsung saja kita pilih untuk kunci jawaban soal ini. Di sini kita bisa langsung inputkan kunci jawabannya ya teman-teman. Kita cek dulu di Microsoft Word. Untuk tulang dada itu melindungi organ dada, tulang leher melindungi bagian dalam kepala, tulang hasta menyokong lengan bawah. Kita pilih saja ini untuk tulang dada, melindungi bagian dada ini. Untuk tulang leher melindungi ini, karena terlalu panjang teman-teman maka kita tidak bisa melihat full. Tulang leher itu ini, untuk tulang hasta itu ini. Lalu kita bisa memberikan poin satu persatu. Ini saya kasih poin masing-masing 5 teman-teman. Lalu kalau sudah selesai kita klik done. Kalau sudah seperti itu, kita juga bisa men-setting lainnya. Apakah mau di-setting wajib diisi atau tidak. Kalau wajib diisi, kita on-kan saja. Lalu kalau kita mau mengacak kolomnya, jawabannya bagi siswa 1 dan siswa lainnya, kita bisa menyetingnya di sini. Shuffle row order. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan membuat soal nomor 6 teman-teman. Nomor 6 ini bentuknya masih sama, yaitu soal menjodohkan, tapi dengan soalnya gambar. Caranya sama, kita klik add question. Lalu di sini kita kopikan saja
pertanyaannya. Kita pastekan di sini. Lalu untuk ini tipe soalnya masih sama, kita pilih yang multiple choice grid. Di sini kita bisa menginsertkan gambar juga untuk soal ya teman-teman. Karena ini soalnya itu ada gambarnya, kita save dulu gambar ini ke folder kita. Misalnya kita save ke folder picture ini, soal nomor 6. Lalu kita insertkan gambarnya di Google Form. Kita pilih di folder tadi ini. Di sini soalnya sudah terupload ya teman-teman. Kita setting juga untuk pengaturan gambarnya, apakah rata tengah, rata kiri, atau rata kanan. Di sini saya setting rata tengah. Untuk soal dan jawaban menjodohkan ini kita cek dulu di Microsoft Word. Ini Microsoft Word-nya adalah soal berbentuk gambar dan pasangannya berbentuk teks. Tapi di Google Form itu untuk pilihan multiple choice grid kita tidak bisa memasukkan row berbentuk gambar teman-teman. Jadi kita harus merubah ini menjadi teks agar bisa dituliskan di row ini. Kita tulis saja ini. Untuk kolomnya ini kita kopikan saja pasangan jawabannya. Sudah seperti ini. Jadi untuk membuat soal menjodohkan di Google Form dengan row-nya atau soal pasangannya itu bergambar, itu sampai saat ini belum bisa teman-teman. Jadi kita harus mengubahnya menjadi teks seperti ini. Kita tulis saja menjadi teks. Setelah seperti ini, kita langsung saja untuk memberikan kunci jawabannya. Ini untuk 6 sampai 13 itu seperti ini. Jadi di sini, lalu di sini, lalu di sini. Untuk poinnya itu kita masing-masing beri nilai 5. Kalau sudah selesai kita klik done. Lalu kita klik juga agar soal ini menjadi soal yang wajib dijawab. Lalu kita acak juga untuk pilihan pasangannya. Shuffle row order. Jadi kalau kita klik ini teman-teman, shuffle row order, maka untuk row-nya ini untuk siswa 1 dan siswa lainnya itu berbeda. Mungkin di siswa 1 nomor satunya ini, dan siswa lainnya ketika membuka Google Form itu bisa nomor satunya ini, prasekolah. Lalu jadi kita acak agar mereka tidak bisa saling memberikan kunci jawaban. Kalau sudah selesai seperti ini, mari kita coba lihat bagaimana hasilnya ketika Google Form ini dibuka oleh siswa-siswa kita. Kita klik lambang preview ini. Di sini kita next saja, langsung kita lihat soalnya. Maka soalnya seperti ini teman-teman. Bentuk soalnya itu akan berubah menjadi seperti ini. Tidak bisa bentuk soal yang seperti di Microsoft Word ini. Kalau di Microsoft Word kan seperti ini teman-teman. Jadi dia ke bawah. Untuk pasangannya juga ke bawah. Tapi kalau di Google Form itu dia akan ke samping. Jadi nggak ke bawah seperti ini.
Tapi secara konsep sama, dia hanya memasangkan atau memilih salah satu pasangannya seperti ini. Jadi untuk tulang hasta pasangannya apa? Misalnya ini melindungi struktur lengan bawah. Untuk tulang leher misalnya ini melindungi organ kepala, atau tulang dada melindungi organ dada. Jadi siswa kita disuruh memilih mana pasangan yang ada di sebelah ini untuk dipasangkan ke bagian yang di sebelah atas ini, teman-teman. Begitupun untuk yang soal nomor 6 tadi yang berbentuk gambar. Di sini untuk soalnya kita bisa menginsertkan gambar, tetapi untuk di pilihannya ini atau pasangannya kita tidak bisa menginsertkan gambar. Jadi kita harus merubah menjadi teks. Caranya sama, kita disuruh untuk memilih memasangkan salah satu ini. Kita tidak bisa memilih dari satu ya teman-teman. Mungkin nanti untuk soal nomor 7 yang bisa memilih atau memasangkan lebih dari satu seperti ini akan saya praktekkan di video selanjutnya, karena durasi video ini sudah lumayan lama, jadi kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.